Niat baik, cuman cara mengucapkannya yang mungkin agak emosi. Orang kalau punya niat baik, cobalah mengucapkannya dengan lebih baik lagi, tapi kalau tidak mampu, tahan omongan itu sebentar. Jadi, pikiran kita itu, gerakannya sebetulnya ada pikiran muncul, kemudian dia lenyap. Dia nanti muncul lagi, dia lenyap lagi, dia muncul lagi, dia lenyap lagi. Sama dengan jantung kita juga detaknya seperti itu, nafas juga masuk, keluar, dan seterusnya. Pikiran juga sama, muncul dan tenggelam. Nah, kadang-kadang ketika kita sedang emosi, apa saja yang kita pikirkan, kemudian langsung kita omongkan. Itu yang kadang membuat orang sakit. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita sedang emosi, walaupun niatnya baik, ketika kita sedang emosi, kita memilih kata-kata itu yang agak menyakiti. Apalagi kata-kata yang menyerang pribadi. Banyak sekali para pimpinan perusahaan ataupun orang-orang yang komunikasinya tidak tepat, termasuk orang tua dengan anak, itu ketika anak melakukan kesalahan atau karyawan melakukan kesalahan, yang diserang, yang diperbaiki bukan kesalahannya. Tetapi yang diserang, yang direndahkan adalah pribadinya. Jadi misalnya, kalau misalnya anak buah salah, misalnya dia melakukan pekerjaan kemudian tidak sesuai dengan harapan seperti yang Bapak tadi sampaikan. Lalu kita mengatakan, bodoh kamu. Kata bodoh kamu itu tidak memperbaiki kesalahan. Itu menyerang pribadi. Tetapi kalau kita mau memperbaiki kesalahan dan niat kita baik, maka kita mengatakan, kamu mengerjakan gini ini, apa kamu rasa sudah benar? Nah, oh ini sudah benar, pasti sudah benar gini. Apa kamu sudah nyoba cara seperti ini? Nah, memang kemampuan komunikasi seperti ini butuh kesadaran yang levelnya agak lumayan. Kenapa? Karena kita biasanya paling gampang adalah menyerang pribadi. Coba Anda renungkan baik-baik nanti kalau keluarga Anda yang salah atau karyawan Anda salah atau siapa saja yang salah, nanti kan cenderung kita nyalahkan orangnya. Menyerang orangnya, bodoh kamu, jelek kamu, dasar kamu, anaknya siapa kamu? Loh kan anaknya mama sendiri. Loh, iya ya anakku ya, ngapain ya kamu sekolahku bodoh-bodoh gini? Waduh, ternyata anakku sendiri misalnya. Kenapa? Karena kita menyerang pribadi. Nah, jadi Bapak itu tadi, misalnya tidak bisa menerima, kalau tadi misalnya kue yang enggak enak atau masakan yang angus, kemudian suaminya diem-diem, nggak bisa nerima. Kenapa? Karena mau menyerang pribadi. Ini mungkin kebiasaan sudah. Padahal kalau kita lalu melihat, oh ini kan saya nggak mau nyerang pribadi. Kita bisa mengatakan gini, wah masakanmu hari ini agak terlalu angus. Kita boleh ngomong, nggak apa-apa. Tapi kan kita bahasanya sederhana toh. Daripada kita ngomong, wah masakanmu enak sungguhan, enak ini, enak, jelas bohong. Oh sudah roti bantat begitu bagaimana ngomong enak. Jadi kita ngomong, ini masakan ini memang agak angus ya hari ini. Kenapa? Kamu banyak pikiran atau gimana hari ini? Kan kita bisa pakai bahasa yang sederhana kan. Kita tidak perlu marahi, dasar kamu ngabis-ngabisan uang belanja saja. Itu nyerang pribadi lagi. Nah, tapi kadang kita kesabaran kurang karena kesadarannya rendah. Nah, kalau sudah begitu kita diam sebentar. Tunggu 1-2 detik. Kalau tahan beberapa detik lagi, 5 detik, mungkin enggak, wah masih rasanya masih mau meledak nih. Anda bisa minta izin dulu. Ya, Anda mengatakan sebentar ya. Saya tinggal dulu ke toilet dulu. Ini penting, apalagi Anda sebagai pimpinan ya. Kalau Anda misalnya baru emosi, jangan pernah panggil orang yang membuat Anda emosi itu di depan Anda.
nanti pasti Anda akan mengeluarkan kata-kata yang membuat Anda nyesel seumur hidup. Ya, termasuk dengan pasangan hidup juga sama. Jangan pernah waktu emosi Anda membuat keputusan apapun juga. Karena keputusan apapun juga ketika Anda emosi, pasti disesali. Ya, jadi tahan. Kemudian Anda ke toilet dulu sebentar, mungkin minum dulu, atau apa, santai-santai cuci muka mungkin, sudah agak tenang, 5 menit kemudian pikiran Anda sudah berubah. Dan kemudian Anda, niat baik Anda itu, Anda ubah menjadi pertanyaan. Jangan membuat pernyataan. Orang walaupun Anda pimpinan, Anda punya kuasa. Ketika Anda membuat pernyataan, seolah-olah Anda paling benar. Dan membuat orang lain merasa yang tidak betul. Tetapi kalau Anda membuat pertanyaan, maka Anda menganggap teman untuk semua. Jadi misalnya begini, karyawan Anda sudah mempersiapkan bunga ini dengan baik. Atau karyawan, atau umat, atau siapa saja bunga ini sudah, menurut dia sudah bagus. Tapi kita merasa ada kurang ini dan kurang itu. Kemudian kita tidak mengatakan, ini siapa ya yang buat kamu ya? Dasar ini, kamu ini memang nggak bisa mengatur bunga saja gini. Maaf bukan saya, itu tadi teman saya. Terlanjur kita ngomeli orang lain, ternyata yang ngerjakan orang lain juga. Kan kita akhirnya dapat 2 musuh toh. Nah, tapi kalau kita ngomong, siapa ini tadi ya yang ngerjakan ini? Oh itu si A, coba si A bisa nggak dipanggil ke sini? Itu juga pertanyaan lagi, si A bisa nggak dipanggil di sini? Wah nggak bisa masih sibuk, kapan bisanya? Itu bikin pertanyaan lagi, kapan bisanya? Nanti sore kira-kira jam segini bisa? Bisa, oke ketemu. Kemudian kita membuat pertanyaan lagi. Menurut kamu ini sudah cukup atau ada yang kurang? Oh sudah cukup. Bagaimana kalau di bagian ini kita tambah itu, bagian sini kita tambah ini. Menurut kamu bagaimana? Bikin pertanyaan. Akhirnya, oh ya boleh dicoba. Atau enggak usah, udah cukup, udah begini cukup. Enggak kamu coba dulu. Bikin pertanyaan lagi. Enggak kamu coba dulu. Ya, kita coba bareng ya. Mau kita coba bareng? Jelep. Bagaimana, lebih indah atau apa? Nah, jadi kita memasukkan ide kita tapi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan akhirnya orang itu bisa memahami niat baik kita. Dan kita tidak kemudian menyalahkan karma. Kita itu ketemu musuh bukan karena karma kita saja, tetapi bukan karma kita di masa lampau saja, tetapi karena perilaku kita di masa sekarang. Karma itu adalah niat. Beberapa orang sering menganggap karma itu berarti buah karma. Karma di dalam dharma adalah niat. Sehingga apa yang Anda lakukan sekarang dengan niat, itulah karma. Karena itu bagi Anda yang komunikasi susah, walaupun niat baiknya ada, mulailah dengan membuat pertanyaan. Seperti kalau pernahnya yang kedua tadi, mengatakan anaknya kok sulit ya dikasih kesadaran. Anda buatlah beberapa pertanyaan. Nah, orang tua itu hanya bisa membiayai sekolah, nak. Orang tua hanya bisa menyediakan uang untuk kamu sekolah di tempat yang terbaik. Orang tua bisa menyediakan uang untuk seragammu. Orang tua bisa menyediakan uang untuk fasilitas sekolahmu. Tapi orang tua tidak bisa ikut ujian bersamamu, nak. Apa kamu kepingin mama juga ikut ujian sama kamu? Kan enggak mungkin. Nah, sekarang nak, kamu besok masa depanmu, apa kamu itu mau terus sama mama dan papa? Kamu itu akan selalu, satu ketika kamu akan sendirian. Papa mama satu ketika, secara hukum dunia, lahir duluan, berangkatnya ya duluan. Itu logikanya, walaupun kadang ada lahir duluan, berangkatnya lama sekali. Dan kadang-kadang tuh malah orang yang menjengkelkan tuh lama sekali. Nggak berangkat-berangkat sudah tua. Tapi ya itulah logikanya, nak.
Jadi kamu sekarang gimana nak kalau kamu belajar mandiri? Ini mumpung mama papa masih ada, mumpung mama papa masih kuat. Gimana nak kalau kamu belajar mandiri? Terus pelan-pelan dimotivasi, pelan-pelan. Nah orang sekarang, karena suami istri itu sibuk mencari uang, kadang-kadang waktu untuk anak itu pendek sekali. Sudah waktunya pendek, habis untuk mainan gadget. Ya, sekarang ini kita kumpul baru sekeluarga, foto-foto dulu nak. Tolong difotokan nih, fotokan. Selfie. Nah, kemudian update status. Ini loh, baru makan bersama. Ya bersamanya itu ya waktu difoto itu saja. Karena habis itu ya masing-masing sendirian lagi. Sampai kuahnya dingin sudah enggak tahu semua. Nah, jadi hubungan orang tua dengan anak itu sudah jauh. Maunya serba cepat. Anda yang mengatakan tadi anak yang susah dimengerti. Jangan kata anak, pasangan hidup pun dalam berapa tahun pernikahan di zaman-zaman seperti hari ini, kadang-kadang sudah sulit memahami. Kamu kok gitu sih cara berpikirnya? Aku rasa dulu kamu enggak begitu ya. Kok sekarang begitu? Kenapa saudara? Karena ini sudah berubah. Kita waktunya kurang. Cobalah saudara-saudara, dalam satu hari usahakan ada sekian jam tanpa gadget. Usahakan pasangan hidup Anda, anak Anda itu bukan di HP. Pasangan hidup Anda, anak Anda itu nyata di samping Anda. Tapi berapa banyak di antara Anda yang sadar kalau pasangan hidup anak Anda itu di samping Anda? Kadang-kadang mau tidur, HP-nya ini loh yang menemani dulu, seret, sambil berbaring. Sudah ngantuk, selesai, blek, tidur. Pasangan hidup sudah tidur atau belum nggak tahu. Pulang atau enggak saja nggak tahu. Nanti pagi juga HP dulu yang dipegang. Update status. Aduh, bangun siang-siang. Pasangan hidup sakit atau ada atau sudah terlahir kembali sudah tidak tahu. Dan Anda yang dicari itu cuma teman-teman dunia maya. Saya kadang-kadang heran kenapa harus teman-teman dunia maya. Kalau tambah satu, wah friendku sekarang jadi segini loh, friendku jadi segini, senengnya luar biasa. Friend ngomong kosong. Karena ketika kita susah, ketika kita gelisah, mereka nggak ada yang datang membantu. Tetapi pasangan hidup, anak di keluarga kita ini yang sesungguhnya. Orang nge-like, wah senengnya, likersmu berapa sekarang? Like. Untuk apa? Wong itu juga alan mencet like itu ya segampang itu aja. Nge-like itu ngerti sama nggak ngerti aja, nggak jelas kok. Ya kan, kadang-kadang hanya kelihatan, oh ini si A ya, nge-like lah daripada besok aku nggak diutangin duit, di like aja. Gitu dibangga-banggakan. Nah saudara-saudara, cobalah satu hari. Misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, tanpa gadget. Kemudian kalau kita kadang makan malam bersama atau makan bersama, gadget dimatikan semua. Ya, jangan sampai saudara-saudara kalau sudah terlambat. Beberapa kejadian yang lalu, kalau nggak salah awal atau pertengahan tahun ini, satu anak yang sulit sekali disuruh pisah sama gadgetnya, sampai akhirnya wifi di rumahnya dimatikan 1 bulan dan anak itu bunuh diri. Anda sudah baca itu? Ya, di tetangga, di sekitar perumahan tetangga sini. Ya, jadi itu bisa kejadian begitu. Kenapa saudara? Karena orang tua menganggap kalau anak dikasih gadget, sudah diem. Pasangan hidup dikasih gadget, juga diem. Kita dengan gadget juga diem. Tapi apa gunanya? Steve Jobs, penemu iPhone, maupun iPad, tidak mengizinkan anaknya menggunakan gadget sampai umur 12 tahun. Itu loh yang menemukan. Apa yang dia katakan? Lah kalau tidak punya gadget kan bingung nanti anak-anak.
Kasih sayang orang tua. Orang tua itu perlu pelukan, perlu kasih sayang, perlu kontak mata. Jangan kalau manggil makan pakai WA, ya. Ayo makan, udah siap nih. Dah datang. Kamu mulai dulu lah, aku masih ada teman diskusi ini. Terus apa hidup ini artinya? Kalau sudah begitu anak susah diatur. Kenapa? Tidak ada kedekatan emosional. Tapi kasus-kasus begini zaman dulu tidak ada. Tidak ada problem. Zaman saya kecil, tidak ada problem. Zaman Suhu mungkin masih kecil, tidak ada problem. Kenapa? Padahal dulu orang tua jauh lebih keras. Punggung nih habis kena kemucing. Ya. Anak sekarang belum kena kemucing aja. Sudah lemah. Dulu kemucing ada pakunya itu. Tahu kemucing enggak? Ya, kemucing, anak-anak tahu kemucing. Apa ya? Bulu itu, tapi sudah nggak ada bulunya. Jadi orang tua sudah spesial menyediakan rotan kemucing itu yang bulu ayamnya sudah nggak ada, yang ada paku. Wah itu sudah disabet di sana di sini. Kita biasa-biasa saja dan kita tidak musuhan sama orang tua, kita nggak bunuh diri, nggak ngapa-ngapa, biasa-biasa. Buktinya saya hidup sampai hari ini. Diajar di mana-mana, tapi ya tetap biasa. Nah kenapa orang tua sekarang jauh hubungannya? Karena memang sudah nggak ada kedekatan. Nah cobalah saudara-saudara, mari kita bangun. Mulailah membangun hubungan rumah tangga itu dari ruang makan. Ketika Anda berada di ruang makan, makanlah bersama dengan anak, makanlah bersama dengan pasangan hidup, tanpa gadget, ya HP, minggir semua. Televisi matikan. Hanya khusus sekeluarga makan bersama. Pada hari-hari pertama, saya kira bingung seperti orang hilang. Nggak ngerti apa yang mau dikerjakan, rasanya tangan ini kok kosong ya. Bingung. Nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Tapi nanti kalau Anda sudah biasakan, ngasih tahu anak-anak itu akan gampang. Nah, papa mama ini sudah capek kerja. Kamu lihat enggak papa mama ini kerja sepanjang hari? Iya. Nah, sekarang kalau anak-anak ini sudah dewasa nanti satu ketika bisa bantu orang tua, bagus. Bisa membantu orang tua, bagus Tapi kalau belum bisa membantu orang tua, minimal jangan menyusahkan orang tua. Dengan kamu sekolah yang baik kamu bisa tidak menyusahkan orang tua. Orang tua sudah tidak mikir kamu lagi karena kamu sudah sekolah dengan lebih baik. Dengan cara seperti itu, membuat anak itu ada pengertian. Kita dulu ketika digebuki sama orang tua, kita nggak benci, kita malah kasihan sama orang tua. Akhirnya kita kemudian kita sadar, ya saya tidak boleh nakal, saya harus jadi lebih baik. Karena orang tua kerja saja sudah susah, kenapa saya bikin mereka susah lagi sampai gebuki saya. Nanti kalau saya sakit dia susah lagi. Karena nanti kalau kita sudah luka-luka biru-biru sama merah-merah karena pakunya itu kan berdarah-darah gitu. Nanti orang tua juga sambil sedih, kemudian mengobati punggung kita. Kan kita nggak bisa ngobati punggung kita sendiri toh, nggak nyampe. Ini orang tua kasih apa kayak koyok, kayak balsem, kayak apa segala macam. Itu orang tua dan akhirnya kita lalu kasihan sama orang tua dan kita jadi tidak nakal lagi. Tapi kalau anak sekarang dimaki-maki, dia minggat, bawa HP-nya. Karena untuk GPS, kemana? Rusak. Ya, nah jadi cobalah sekarang. Kalau Anda sepakat di satu rumah itu, ada satu hari tanpa gadget, saya kira itu akan bagus sekali. Ya, dulu zaman kita masih kecil, lampu mati itu biasa. Sekarang kalau lampu mati, kayak dunia mau kiamat aja.
Bah, lampu mati. Waduh, enggak bisa apa-apa. Ini sinyalnya jadi enggak ada, wifi enggak ada. Pergi ke rumah teman, yang ditanya, ada wifi enggak? Iya kan? Mau ke wihara, ini wifi-nya ada enggak wihara ini? Kalau enggak ada, besok minta suhu dulu pasang. Nanti aku baru mau datang. Ada lagi orang yang sampai kayak seperti itu. Mertua enggak diurus, wifi yang diurus. Nah, itulah makanya, jadi anak menjadi susah diatur. Kenapa? Karena hubungan orang tua dengan anak menjadi jauh. Ya, jadi kalau Anda masih mau tetap seperti Anda gampang diatur dulu, kan orang-orang tua kan mengatakan, kok enggak sama ya dengan zamanku? Zamanku dulu loh, aku ini mudah diatur. Kenapa? Karena zaman kita dulu, televisi saja sulit dapatnya. Televisi satu rumah, cuma satu. Itu pun penguasa adalah orang tua. Dia sudah duduk di situ, kita mau apa? Mau ganti channel? Tidak boleh. Jadi kita ya kayak ayam sakit di situ. Suka nggak suka ya nonton. Kita mau ke kamar, jangan di kamar terus. Nggak baik, nanti kesurupan. Jadi kita di depan, mau mainan kuku, jangan mainan kuku, itu tandanya orang stres. Ya. Mainan rambut juga jangan mainan rambut. Mainan apa ini tidak boleh. Tapi akhirnya kita jadi orang yang nurut. Terus kemudian sekarang saya sudah gede, mestinya kan anak-anak nurut sama saya. Kenapa ya saya sekarang jadi nurut sama anak-anak juga? Anak-anak mau apa? Ya, kalau enggak ngamuk dia, ngamuk. Karena hubungannya terlalu jauh. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang bisa satu hari tanpa gadget, kemudian sering akhirnya makan bersama. Makan bersama masih seperti tradisional kita, misalnya pakai meja bulat, yang saling memandang wajah. Sehingga nanti kalau dia stres, itu kita tahu. Jangan manjang mejanya panjang ke sana. Kayak warung Padang. Jadi anaknya makan di sana nangis, kita nggak tahu. Kita kan makan biasa di sini. Kita tanya, nak kenapa nak kamu nangis? Mah makanannya pedes. Ya kita nurut saja. Padahal sebetulnya saudara-saudara, kalau kita mejanya bulat, kita lalu lihat, oh kamu kok kepedesan apa nangis, kok makannya juga sedikit, apa kamu kurang sehat? Atau makanannya kurang enak atau apa, itu ada komunikasi dan ada tatap mata, bukan pakai HP terus ya. Nah itu kemudian sekarang itu untuk ngatasi komunikasi, termasuk nanti dengan karyawan dan lain sebagainya, itu adalah menggunakan pertanyaan bukan pernyataan. Kemudian bagaimana menentukan waktu meditasi? Waktu meditasi itu memang idealnya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kalau Anda punya jam tertentu, tempat tertentu itu paling bagus. Makanya disarankan di rumah Anda punya satu tempat untuk khusus meditasi. Ada cetia, kalau Anda punya rumah yang agak ada tempat yang bisa dipisah, Anda sediakan satu tempat khusus untuk cetia. Cetia atau tempat untuk membaca parita, ataupun untuk meditasi, ataupun apa khusus. Jadi ke situ hanya untuk spiritual. Nah, beberapa orang mengatakan, kalau saya bikin altar di kamar boleh enggak? Kan katanya nanti Sang Buddha lihat saya ganti pakaian bagaimana? Saya heran. Kalau Sang Buddha lihat Anda ganti pakaian tergoda, sudah zaman dulu ya, ada marah dengan anaknya 3 itu, Sang Buddha sudah nggak jadi Buddha lagi. Ya, buktinya Pangeran Siddhartha ketika anak marah yang 3 orang wanita cantik-cantik luar biasa saja santai. Dan itu Pangeran Siddhartha, lah ini cuman patung. Loh patung lihat Anda, apanya lihat? Tapi patung juga jangan terus dikerukupi anduk.
Wah, dikerukupi tahu ya, ini keluar bahasa lokal langsung. Karena bahasa Indonesia saya kurang jelas dikerukupi itu. Jadi pokoknya biar Sang Buddha enggak lihat saya, anduk barusan mandi, langsung lepas, langsung tutupkan wajahnya Sang Buddha. Kan cuman patung. Untuk sampiran handuk. Ya itu yang enggak sopan ya. Enggak sopan untuk diri kita sendiri karena kita enggak menghargai sendiri. Nah, jadi sebetulnya kadang-kadang kalau Anda misalnya kos atau Anda rumahnya terbatas, kadang di kamar mau bikin altar juga boleh, cuman sebaiknya dipisah. Jadi misalnya kasur di sebelah sana dikasih partisi pendek gitu, ini khusus untuk altar. Jadi Anda kalau ke ruangan sini, kepisah sini, partisi ini, Anda hanya khusus untuk meditasi. Jangan gabung sama kasur. Karena apa? Ya seperti yang Anda alami tadi, kasur itu daya serapnya tinggi sekali. Karena cairan Anda yang keluar saja, pagi sudah kering. Jadi daya serap tinggi sekali. Nah makanya Anda pindah ke samping. Tapi kalau paling bagus, apalagi Anda punya baru mau bangun rumah ya, desain baru misalnya, Anda sediakan satu ruangan khusus. Jadi Anda masuk ke situ memang hanya untuk baca parita, kemudian untuk meditasi. Itu nanti rasa ngantuknya berkurang. Jangan campur-campurkan, ya. Nah, sudah meditasi selesai, terus masuk kamar untuk istirahat. Nah, saudara-saudara, saya menyarankan memang ada jam tertentu dan tempat tertentu. Tetapi kita dengan kesibukan yang luar biasa, kadang-kadang jam tertentu itu ada tamu, jam tertentu itu kita pergi, kadang-kadang kita keluar kota sampai bermalam, berarti tempatnya nggak jelas. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Saya menyarankan pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Gunakan 15 menit atau sampai 30 menit, pakai timer. Supaya apa? Supaya kita itu tahu waktu. Ya, kalau kita nggak pakai timer, kita merasa sudah lama. Wah nanti anakku sudah mau sekolah nih, aku harus bangun. Ternyata melek baru 3 menit. Kelihatannya lama, 3 menit. Pakai timer. Pakai timer itu aja loh kita gelisah. Timernya tadi sudah saya pencet belum ya? Kok lama sekali ya? Ini baterainya habis. Itu aja gelisah. Nah kemudian kita buka mata. Oh masih 15 menit. Lama sekali. Tapi itu sangat membantu, timer itu sangat membantu. Sehingga kita tahu jam segini saya harus menyiapkan makanan untuk anak-anak sekolah. Oke, berarti saya sekarang duduk meditasi masih bisa, sampai jamnya bunyi, terus beres-beres. Itu mengurangi kegelisahan kita. Malam juga sama. Saudara-saudara, bagaimana sekarang ngatasi ngantuk waktu pagi bangun tidur? Rasanya bangun tidur itu memang kita nggak mau rugi. Ya, kita misalnya maunya bangun jam 6. Tahunnya jam 6 kurang seperempat udah bangun. Aduh, rugi seperempat jam. Lanjut. Sayang, masih seperempat jam. Rasanya nggak mau rugi. Tidur nggak bayar saja nggak mau rugi. Apalagi masuk ke restoran ini. Tusuk gigi bisa dibawa pulang nih. Tusuk gigi, tisu. Wah, nggak mau rugi. Kalau perlu menu makanan dibawa pulang juga. Ada aja. Nah, saudara-saudara, begini, kalau pagi bangun tidur memang cenderung ngantuk sekali. Mata lengket sekali. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan? Kita ngomong, saya ini loh sudah tidur sekian jam. Masa sih 30 menit saja masih ngantuk? Saya kan sudah tidur dari tadi malam. Masa sampai sekarang masih ngantuk? Harus melek. Sudah. Terus meditasi. Atau kalau Anda merasa, wah kalau bangun tidur saya rasanya belum ngumpul. Kalau gitu ya kumpulkan dulu toh. Senam dulu, ya, cuci muka, mandi, dan lain-lain sudah ngumpul semua, ya, terus baru meditasi. Boleh, pokoknya setengah jam. Kemudian malam mau tidur juga gitu. Oh malam mau tidur itu juga luar biasa, ngantuk sekali. Rasanya sudah, ketarik ke kasur. Tapi kita lalu tekadkan, saya sebentar lagi loh, tidurnya lama. 30 menit ini saya tahan, harus saya tahan.
tahan sungguhan. Nanti sungguhan tahan. Semua itu karena tekad. Karena kalau kita tidak ada tekad, tidak akan bisa. Dan tekad itu nanti memunculkan disiplin. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, 3 bulan. Nanti akhirnya Anda kalau tidak meditasi rasanya kurang. Duh, aku belum meditasi rasanya nggak enak nih. Ada sesuatu yang kurang. Nah kalau sudah begitu, Anda akan nyaman nanti meditasi ya. Itu membentuk kebiasaan baru. Karena kita ini biasanya memang lebih enak males daripada rajin. Ya kan? Males itu paling enak. Tidur enak kan? Tidur terus mau? Oh nggak mau, katanya tidur enak. Ya, jadi kita cenderung malas, makanya kita lawan dengan disiplin. Nah itu tadi kemudian kita juga kasih solusi itu, 1 minggu sekali kita ke wihara. Maksudnya apa meditasi bersama itu? Supaya kita ada semangat. Karena di wihara nanti kita akan ketemu beberapa teman yang rajin meditasi. Kemudian ada diskusi juga dengan teman-teman di wihara itu. Dan akhirnya kita bangkit semangat. Oh dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku harus bisa. Nah ini ada semangat untuk memotivasi. Atau beberapa juga saya sarankan kadang, ya kamu datang aja ke wihara setiap hari. Wihara kan buka setiap hari, sehingga Anda dari rumah daripada ngantuk, Anda pergi ke wihara. Kemudian meditasi setengah jam, kemudian sudah pulang. Itu juga semangatnya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian apakah waktu meditasi itu kita mengatur nafas? Tidak. Waktu meditasi, nafas itu harus normal. Nafas seperti kita biasa yang kita lakukan setiap hari ini. Dan nanti semakin lama kita melakukan meditasi, lama ini bukan berarti bertahun-tahun. Lama ini misalnya dari 5 menit pertama, kemudian 10 menit, kemudian 15 menit kemudian, misalnya, itu nafas kita makin lama makin lambat. Nah, Anda waktu mengucapkan nafas masuk, nafas keluar, itu ngikuti nafas. Bukan Anda mengatur nafas. Jadi kalau Anda mengatur nafas, sejak menit pertama sampai menit ke-30, iramanya sama. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu nanti 10 menit, kepala nyut-nyutan. Sudah, itu yang dikatakan kesurupan itu. Soalnya puyeng kepalanya. Kenapa? Karena oksigen sudah kebanyakan di kepala. Nah, nanti Anda biarkan saja napas masuk, keluar, masuk, keluar. 3 menit kemudian atau 5 menit kemudian, dia makin melambat. Masuk, keluar, masuk, keluar. Nanti 10 menit lagi atau 15 menit lagi, dia makin lambat lagi. Masuk, keluar, masuk, keluar. Nah tugas Anda hanya mengamati nafas yang masuk dan keluar itu. Jadi kalau Anda nafasnya selalu sama atau menjadi berat karena ngos-ngosan, keringatan, Anda berarti salah mengatur nafas. Tapi kalau Anda menjadi rileks, nafasnya menjadi enak, ringan, maka itu meditasinya betul. Dan meditasi itu kita fokus pada objek. Jadi misalnya pikiran memikirkan yang lain, tarik ke objek. Misalnya kok ada suara klutekan di pojok sana. Kita jangan mikir kok ada klutekan. Nanti itu yang dikatakan jadi kesurupan. Ada klutekan, biarkan. Masuk, keluar. Kordennya kok goyang-goyang sendiri. Biarkan. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Pasti tidak kesurupan. Ya?